Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, mempelai telah melihat sosok ini Bapak Ibu yang sungguh mempelai kagumi pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam wadahnya dirinya Aditya Nugrahanto. Pada saat dia dianiaya, dia dipukuli, dia ditendang, dia tidak membalas Bapak Ibu. Diam 1000 kata diam. Diam Bapak Ibu. Pada malam tahun baru itu terjadilah. Mempelai akan bersaksi dan menceritakan secara langsung karena ada beberapa orang yang minta klarifikasi langsung dari saya. Dan saya harus keluar sebagai saksi Tuhan dengan berdiri kaki saya di alam ilahi, di alam supranatural, dan di alam dunia nyata. Dan tidak ada kata dusta di kesaksian saya ini, karena saya adalah saksi dunia yang ditunggu-tunggu oleh dunia untuk keluar, untuk menyaksikan apa yang sebenarnya sesungguhnya terjadi pada saat ini. Karena efeknya bagi dunia ini adalah murkanya yang menyala-nyala akan perlakuan dari roh 66 kepada roh 77 ini. Roh berbicara tentang roh. Dua roh. Roh Tuhan dipakai kepada anak-anak manusia yang memiliki kerendahan hati. Roh setan memakai anak-anak manusia untuk menjalankan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin perlakukan, untuk menindas, untuk menganiaya, untuk menyakiti hati Tuhan melalui anak-anaknya, disiksa, dianiaya, kalau perlu martir, kata roh 66 ini. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi, mempelai akan ceritakan sedetail mungkin apa yang mempelai lihat, apa yang mempelai dengar, dan mempelai harus berpijak kaki kiri di mana, kaki kanan di mana. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, mempelai harus berdiri tegap dan kuat, berikatkan kebenaran, coba kekudusan, kebenaran, dan berkasutkan kerelaan hati untuk memberitakan kabar sukacita dan kebenaran bagi dunia ini. Kita hanya dipakai wadah kita untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Wadah di tengah-tengah dunia ini, dan akibatnya kalau wadah kita disakiti, dianiaya oleh roh-roh dunia ini, apa akibatnya? Apa akibatnya bagi dunia ini Bapak Ibu, jikalau dunia ini tidak dipukul? Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini bukan secara kebetulan Bapak Ibu. Di malam tahun baru tragedi berdarah Bapak Ibu terjadi. Pemukulan dan penganiayaan antara roh 66 ini dipakai oleh roh 66 ini dipakai suami mempelai dan anak-anak mempelai tanpa mereka sadari. Karena Bapak Ibu tahu, live sebelumnya mempelai sudah mengatakan panas, sangat panas, dan sungguh amat hati ini sungguh amat sakit Bapak Ibu, seperti diremas-remas, kayak seperti mau mati rasanya. Seperti itulah keadaan 2000 tahun yang lalu Tuhan di Getsemani. Perasaan yang sama Bapak Ibu, menangis mempelai. Mempelai katakan, kenapa tiba-tiba hati ini seperti mau mati rasanya. Sangat sakit Bapak Ibu. Beberapa hari sebelum terjadi penganiayaan itu di malam tahun baru 2024, roh sudah membongkar segala sesuatu sebelum di dunia nyata itu terjadi. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Roh duluan yang dilihat sudah bekerja. Ini kejadiannya seperti mau mati rasanya ketika menghadapi itu Bapak Ibu. Karena apa? Di malam tahun baru itu roh
di dalam wadah pemuda berumur 33 tahun ini, dia ditelanjangi Bapak Ibu. Tidak sehelai baju pun dipakai. Bajunya dibuang Bapak Ibu di sawah-sawah. Dan itu harus dicari. Karena saya berteriak, di mana bajunya? Di mana bajunya Bapak Ibu? Sudah bugil, dalam keadaan bugil Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya melihat ditendang-tendang mukanya, ditonjok Bapak Ibu, sehingga di sini pecah pelipis. Dan dia tidak berkata apa-apa Bapak Ibu. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Karena keluar darah Bapak Ibu ya. Hidung keluar darah, mulut keluar darah. Saya pikir jatuh gigi ya, padahal tidak. Hanya mungkin pecah-pecah bibir karena ditendang-tendang. Dan saya berkata Bapak Ibu, jadi tontonan di malam tahun baru itu Bapak Ibu. Saya berteriak kepada seluruh penonton yang menonton, menyaksikan penganiayaan itu yang dilakukan oleh suami saya sendiri. Dan anak-anak saya Bapak Ibu membantu untuk anak-anak saya itu menahan tangannya. Menahan tangannya untuk suami saya tendang mukanya, tonjok mukanya. Dan rupanya suami saya itu membawa pisau Bapak Ibu. Sehingga mungkin sayatan pisau itu yang merobek pelipisnya dan dijahit. Ya mungkin ujung pisau, saya rasa ujung pisau itu kena di ini. Karena menurut pengakuan di kantor polisi, Pak Aditya ini berkata suami saya membawa pisau. Dia diseret dari mobil itu keluar dan ditelanjangi dan dihantam Bapak Ibu. Dan tangannya itu semua saya diinjak-injak Bapak Ibu, makanya bengkak dan luka-luka tangannya, diseret di aspal. Diperlakukan kala binatang Bapak Ibu. Dan saya berteriak pada waktu itu, ini wadah Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih yang kamu aniaya. Roh 66 kalian tidak tahu. Sungguh kalian tidak tahu karena kalian buta tuli telanjang. Alangkah jahatnya kalian ini. Dan kami menjadi tontonan, sangat banyak warga yang melihat. Dan mereka hanya menonton Bapak Ibu, hanya sebagai penonton. Dan saya berteriak pada waktu itu. Dan saya menyingkirkan suami saya mendorong suami saya agar supaya dia tidak menendang muka dari Pak Aditya ini. Saya mendorong dia Bapak Ibu, dan saya juga didorong balik. Saya mendorong juga dia sampai dia masuk ke sawah-sawah itu. Karena di sawah Bapak Ibu, rumah saya itu posisinya sawah, persawahan, di depan sawah, samping kiri kanan sawah. Saya mendorong dia ke depan, dia dorong balik saya. Dia pegang tangan saya, dia bilang jangan kamu campur gitu. Dia singkirkan saya untuk menendang maksudnya, dan untuk menonjok muka dari Pak Aditya ini. Dan Bapak Ibu, saya bilang kamu tidak tahu 2000 tahun yang lalu kejadian ini. Dan saya seperti kembali terulang kejadian 2000 tahun yang lalu itu Bapak Ibu. Tanpa perlawanan, tanpa kata-kata satupun yang keluar dari mulut Pak Aditya ini. Diam terus Bapak Ibu, sampai dihakimi, sampai dihina-hina. Dan perkataan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu terulang semua Bapak Ibu. Dan itu diucapkan oleh anak saya, diucapkan oleh suami saya sendiri secara fisik. Setan memang memakai mereka karena mereka belum bisa menembus dimensi roh dan kebenaran dunia ilahi itu Bapak Ibu. Tidak, sama sekali belum. Untuk itu saya kembali lagi ke rumah ini. Saya bermaksud dengan berbagai resiko yang saya harus hadapi dengan keadaan suami saya yang seperti ini. Saya sudah berdoa, Tuhan, sebelum saya melangkah ke rumah saya, Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu melangkah Tuhan untuk mengubah hati suami saya, mengubah hati-hati anak saya. Jangan sampai cacian, makian, segala hujatan saya dengar lagi Bapak Ibu. Saya sudah bosan di umur saya yang sudah tua ini Bapak Ibu, 46 tahun. Saya tidak ingin lagi Bapak Ibu terus menerus dimaki-maki,